Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema politik dalam bingkai demokrasi. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Afri Mujrimin selaku pengamat kebijakan publik di Bengkulu dan juga Bang Paris Alatas selaku Kabid PTKP HMI Cabang Bengkulu. Saya ingin ke Bang Afri, Bang, kita ada di segmen keempat. Menanggapi pernyataan dari Bang Paris di segmen sebelumnya tadi bahwa sebenarnya yang menjadi kunci sebenarnya adalah pendidikan politik supaya masyarakat ini menjadi melek politik. Tapi kan sekali lagi kegiatan pencerdasan kehidupan bangsa ini bukan kegiatan sehari dua hari selesai, ya kan Bang? Tentu prosesnya panjang sekali. Artinya dengan menyerahkan sepenuhnya demokrasi ini kepada seluruh masyarakat dalam situasi masyarakat sekarang yang belum melek politik, sebenarnya adalah langkah yang patut dipertanyakan juga sebenarnya, Bang. Kalau pandangan Abang seperti apa? Ya sebenarnya kembali lagi ketika berbicara mengenai demokrasi, bagaimana inti awalnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentunya ini merupakan elemen yang sangat penting di dalam demokrasi. Akan tetapi seringkali dalam proses penegakan demokrasi ini terdapat hal-hal yang memang terlupakan. Ada prinsip-prinsip yang memang sengaja dilanggar dalam tanda kutip, sehingga demi menghasilkan keuntungan bagi pelaku politik ini sebenarnya tidak dibenarkan. Maka kembali lagi kepada masyarakat, kepada rakyat selaku pemegang tertinggi titah demokrasi ini, bagaimana agar kita bisa lebih cerdas, kita bisa lebih baik, kita lebih bisa untuk mengawal bagaimana demokrasi ini agar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, kalau Abang melihat sekarang sebenarnya sudah cukup melek politik tidak, Bang, masyarakat kita saat ini? Ya, kalau saya umum kita menilai, ya, Bang. Kalau saya lihat untuk di Bengkulu ya sekarang secara khusus ini sudah lebih baik. Lebih baik dalam hal seperti apa? Mungkin kita lihat juga sudah banyak pelaku-pelaku politik utama di Bengkulu selama ini yang memang tumbang dalam tanda kutip itu kan. Tidak terpilih lagi karena apa? Masyarakat sudah cenderung melihat gagasan inovasi seperti apa yang akan dibawa dalam pembangunan ke depan, program jangka panjang seperti apa. Jadi itu sudah menjadi aspek-aspek yang sangat penting bagi masyarakat sekarang. Tidak hanya terlepas kamu harus pilih ini dengan keuntungan segini-segini dan sebagainya. Saya rasa juga sedang berangsur membaik. Oke, artinya walaupun belum secara signifikan tapi berangsur dia ada progresinya ya, Bang, ada peningkatannya. Bang Paris seperti apa tanggapannya, Bang? Karena sekali lagi kita menyadari bahwa kegiatan pendidikan politik supaya masyarakat kita melek politik ini bukan pekerjaan sehari dua hari selesai. Nah, namun mekanisme seperti apa yang idealnya dilaksanakan oleh parpol dalam hal ini? Misalkan Abang selaku mahasiswa setuju, Bang, misalkan parpol masuk ke kampus misalnya, memberikan kecerdasan politik, yakin parpol ini akan menjalankan hal tersebut misalkan? Ya, kita bedakan antara kampanye dengan memberikan kecerdasan politik. Mungkin kalau parpol kampanye ya kita menolak akan hal itu. Cuma kalau partai politik ingin memberikan kecerdasan politik, saya rasa banyak mahasiswa yang sudah terbuka pikirannya untuk itu. Saya sepakat ketika partai politik masuk ke dalam kampus, tapi proses pencerdasan terhadap mahasiswa itu yang harus diberikan. Tapi kalau partai politik masuk ke dalam kampus terus kampanye, ngapain? Kampanye juga yang ditawarkan itu paling nasi kotak, terus kampanye yang mentok-mentok itu APK, paling kan alat peraga kampanye yang dijajarkan di depan kampus, mungkin kalau mereka masuk kampus itu kan. Tapi gagasan atau ide pencerdasan politiknya nggak ada. Oke, Bang, dalam dunia ideal mungkin kita bisa mengatakan seperti itu. Misalkan ada pembeda antara momen kampanye dan juga momen pencerdasan politik ataupun edukasi yang dilakukan oleh partai politik. Namun dalam praktik apakah hal tersebut memungkinkan, Bang? Ini kalau dikasih ruang para orang-orang di partai politik ini dia bakal
memancarkan jurusnya untuk supaya mendapat perhatian, supaya mereka dapat suara dan lain sebagainya, Bang? Karena itu memang tugas dan tanggung jawabnya partai politik untuk memberikan kecerdasan politik. Undang-undang yang melegitimasi hal itu. Tapi partai politik tidak melihat di situ. Partai politik tidak melihat di situ. Sekarang pertanyaannya, berbagai macam warna dari partai politik, kaderisasi yang sudah dilakukan sejauh apa untuk anggota-anggotanya? Untuk masyarakatnya yang sudah diberikan proses pendidikan politik itu sudah sejauh apa? Nah, hal itu sangat jauh gitu. Tapi mungkin karena pengaruh juga sebenarnya saat ini partai politik walaupun dalam tanda kutip dia masih sebagai perahu seseorang untuk mencalonkan diri, tapi beda dengan partai politik dulu, Bang, dia yang menentukan bahwa berapa orang yang didapat suara oleh partai politik ini, mereka yang menentukan orang-orangnya, bukan seperti saat ini yang orang secara individual, partai politik hanya dijadikan sebagai perahu untuk melenggang. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.